Bantuan makanan dan air bersih terus mengalir bagi para korban banjir yang melanda Provinsi Kalimantan Selatan. Bantuan pun menyasar warga yang tinggal di pengungsian di pelosok desa. Sementara itu duka cita serta trauma masih dirasakan korban gempa di Mamuju, Sulawesi Barat. Sama seperti ribuan korban bencana lainnya, warga berharap bantuan dari pemerintah agar bisa kembali menata hidup. Duka cita dan trauma masih dialami Muhdar. Betapa tidak, bangunan rumah dan usahanya luluh lantak akibat gempa dengan magnitudo 6,2 yang mengguncang Kabupaten Mamuju dan Majene, Sulawesi Barat, Jumat dini hari 15 Januari lalu. Ketika itu, Muhdar dan 6 anggota keluarganya berlarian keluar rumah. Tragis, keponakannya tewas tertimpa reruntuhan, sedangkan putrinya menderita patah tulang saat berupaya menyelamatkan diri. Khawatir akan adanya gempa susulan, Muhdar dan keluarganya memilih bertahan di pengungsian. 8 hari setelah gempa, ia memberanikan diri sesekali kembali ke rumah untuk memantau aktivitas menyingkirkan puing reruntuhan dan mengumpulkan sisa harta benda yang masih bisa diselamatkan. Seperti ribuan korban gempa lain, Muhdar berharap dapat memperoleh bantuan untuk kembali menata hidup setelah bencana gempa merenggut nyawa anggota keluarga dan menghancurkan usahanya. Ya, kita serahkan kepada pemerintah bagaimana tindak lanjutnya terhadap si korban, terhadap kami ini, bagaimana pengaturannya mengenai bantuan atau apakah ada bantuan atau tidak. Tapi waktu datang presiden, rupanya dia menggariskan itu bahwa yang korban begini hancur, rupanya dikasih dana sampai 50 jutaan. Kalau yang cuma kayak rata-rata atau apa, rupanya 10 juta. Saya dengar informasi karena saya tidak hadir anunya. Kita masih takut keluar. Belum ada dari pemerintah. Sama sekali belum ada dari pemerintah bantuan. Cuma ada beberapa keluarga yang datang membawakan kami sembako. Sementara itu di Kabupaten Banjar dan Barito Kuala, Kalimantan Selatan, bantuan terus mengalir bagi korban banjir yang tinggal di pengungsian di pelosok desa. Di Desa Penggalaman, Handil 1, Kecamatan Martapura Timur misalnya, warga terpaksa mengkonsumsi air tak layak minum lantaran kekurangan air bersih. Untuk menuju perkampungan, warga harus berjalan kaki menerobos banjir selama 2 jam. Selain itu, korban banjir di pengungsian kini mulai terserang penyakit seperti diare, gatal-gatal, dan ispa. Ada yang sakit mata, ada yang sakit anak tuh, mertua ulun sakit. Sakit apa aja, Bu? Sakit batuk. Kan di sini dingin hawanya. Kalau hari siang panas, kalau hari malam dingin. Jadi kebanyakan anak-anak baik. Sini kan ada bayi. Itu hawanya malam dingin, rasa kayak apa kayak lah. Rasa kebanyakan itu manggah, Pak Ai. Asma kajar orang. Nah, ada diberi obat dari tim medis? Ada yang malam tadi ada diberi obat yang datang dari Banjarbaru. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menyatakan telah mengirim bantuan ke 11 kabupaten kota yang terkena dampak banjir. Bantuan pun didistribusikan melalui udara. Sementara itu, BPBD Kalimantan Selatan menyebut banjir masih merendam sebagian wilayah Kabupaten Banjar, Barito Kuala, dan Banjarmasin, serta hulu Sungai Utara. Jumlah orang yang terkena dampak banjir lebih dari 58.000 orang. Tim Liputan CNN Indonesia.